Amerika Serikat kecam pembongkaran rumah warga Palestina yang dituduh bunuh orang Israel. Israel dalam serangan teror Mei lalu, Amerika Serikat mengatakan rumah itu seharusnya tidak dihancurkan. Seorang juru bicara mengatakan kedutaan Amerika Serikat mengikuti laporan tentang pembongkaran rumah yang ditinggali oleh istri Muntasir Chalabi yang dilaporkan terasing dan anak-anak mereka. Seperti yang kami nyatakan berkali-kali, rumah seluruh keluarga tidak boleh dihancurkan karena tindakan satu individu, kata juru bicara itu. Kami percaya sangat penting bagi semua pihak untuk menahan diri dari langkah-langkah sepihak yang memperburuk ketegangan dan melemahkan upaya untuk memajukan solusi dua negara yang dinegosiasikan. Ini tentu saja termasuk penghancuran rumah-rumah Palestina sebagai hukuman, kata pernyataan itu. Seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya di kantor Perdana Menteri mengatakan bahwa sementara Perdana Menteri Naftali Bennett menghormati Amerika Serikat, namun Israel harus bertindak demi kepentingan warganya. Perdana Menteri menghargai dan menghormati pemerintah Amerika, kata pejabat Israel itu dalam sebuah pernyataan. Pada saat yang sama, dia bertindak semata-mata sesuai dengan pertimbangan keamanan negara Israel dan perlindungan kehidupan warga negara Israel. Lanjutnya, kecaman Amerika Serikat datang ketika Bennett diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Washington akhir bulan ini untuk pertemuan pertama dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sejak kedua pemimpin itu menjabat tahun ini. Bennett mengatakan dia berharap memperkuat hubungan antara kedua negara setelah hubungan tegang antara pendahulunya Benjamin Netanyahu dan pemerintahan Biden. Mitranya dalam pemerintahan koalisi, Menteri Luar Negeri Yair Lapid telah berjanji untuk menangani perselisihan di balik pintu tertutup, berbeda dengan Netanyahu yang lebih bersedia untuk mempublikasikan ketidaksetujuannya dengan Gedung Putih. Pasukan keamanan Israel diketahui pada Kamis 8 Juli pagi menghancurkan rumah keluarga Chalabi, meskipun Washington tampaknya meminta agar penghancuran itu dihentikan. Keluarga Yehuda Gueta yang diduga dibunuh oleh Chalabi menyambut baik pembongkaran rumah itu meskipun ada tantangan hukum untuk menghentikannya. Pengadilan pada Juni lalu memutuskan dengan suara bulat menentang petisi tersebut. Kami mengucapkan selamat kepada pasukan keamanan, IDF dan Shin Bet serta pengadilan tinggi dan hakim yang memblokir organisasi sayap kiri yang melakukan segala daya mereka untuk merusak pencegahan IDF, kata keluarga itu dalam sebuah pernyataan. Tidak ada keraguan bahwa pembentukan pertahanan dan perlawanan sistem peradilan terhadap upaya ini memperkuat kemampuan untuk mencegah teroris potensial dan meningkatkan keamanan warga Israel, terangnya. Penghancuran rumah adalah tindakan kontroversial yang menurut lembaga keamanan Israel dapat mencegah serangan teror di masa depan. Tentara mengatakan bahwa selama pembongkaran sekitar 200 perusuh melemparkan batu dan meluncurkan kembang api ke pasukan yang menanggapi dengan cara pembubaran kerusuhan. Tidak ada laporan cedera. Istri Chalabi, Sana, 40 tahun, mengatakan kepada AFP bahwa pasukan tiba-tiba pada pukul 1 pagi untuk menempatkan bahan peledak di sekitar rumahnya. Dia mengatakan pembongkaran berlangsung hingga malam. Ini adalah hidup kita. Apa yang terjadi pada kita adalah hal yang biasa. Kami siap untuk itu, katanya, menyebut suaminya sebagai pahlawan. Dia mengatakan kepada AP bahwa dia dan suaminya terasing selama beberapa tahun dan suaminya menghabiskan sebagian besar waktunya di Santa Fe, New Mexico. Di sini suaminya juga menikahi 3 wanita lain dalam upacara Islam tidak resmi. Chalabi telah didakwa membunuh Gueta di persimpangan Tapua di tepi barat utara pada 2 Mei. Serangan penembakan itu juga melukai 2 remaja Israel lainnya, salah satunya dalam luka serius. Dia didakwa di pengadilan militer Yudea dengan pembunuhan yang disengaja, 3 tuduhan percobaan pembunuhan, kepemilikan dan penggunaan senjata tanpa izin dan menghalangi keadilan. Pria berusia 44 tahun itu diduga mengemudi ke Tapua Junction dan menembaki sekelompok mahasiswa Israel dari Yeshiva di pemukiman Itamar di dekatnya. Penembakan itu melukai Gueta secara fatal, melukai remaja kedua dan melukai remaja ketiga.
Salabi ditangkap setelah perburuan 3 hari, 1 jam setelah Guetta meninggal karena luka-lukanya. Dinas Keamanan Sinbad mengatakan Salabi, ayah dari 7 anak, diyakini tidak berafiliasi dengan kelompok teror Palestina. Sementara itu, organisasi hak asasi manusia Hamoket mengajukan petisi menentang pembongkaran. Mereka mencatat bahwa Salabi menderita penyakit mental, telah diberi resep obat antipsikotik dan telah menghabiskan waktu di fasilitas psikiatri dalam beberapa tahun terakhir. Penyakit mental di masa lalu telah digunakan sebagai alasan oleh pengadilan tinggi untuk membatalkan rencana pembongkaran. Selain itu, Hamoket mencatat bahwa selama 11 bulan dalam setahun, Salabi tidak tinggal di rumah Turmus ayah dan tinggal di kamar terpisah selama kunjungan tahunan 1 bulan. Selama sisa tahun, ia tinggal di Amerika Serikat karena dia juga memiliki kewarganegaraan di sana bersama dengan sebagian besar penduduk Turmus ayah. Hamoket berpendapat bahwa istri dan anak-anak Salabi yang terasing tidak boleh kehilangan rumah mereka karena jaksa penuntut negara tidak memberikan bukti bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang rencananya untuk melakukan serangan. Pria yang dituduh melakukan serangan itu tidak tinggal di rumah itu. Dia tinggal di Amerika Serikat dan dia datang sekali atau 2 kali setahun, kata Direktur Eksekutif Hamoket Jessica Montel pada Kamis 8 Juli setelah pembongkaran. Istri Salabi yang terasing sana sama sekali tidak terlibat dan tidak tahu apa-apa tentang serangan itu. Kami pikir ini harus menjadi alasan untuk tidak menghancurkan atau hanya menghancurkan 1 ruangan, tambahnya. Benarkah 3.500 pasukan ninja perempuan asal Iran dilatih untuk memperkuat militer negara? Seni bela diri masih menjadi kebutuhan bagi setiap negara di era modern seperti sekarang ini. Bahkan kini sebagian besar negara mengembangkan berbagai disiplin seni bela diri. Di Amerika Serikat, siswa yang minat seni bela diri bisa ikut belajar apa saja, mulai dari karate Jepang hingga Krav Maga Israel di mal-mal lokal. Jadi tidak mengherankan jika militer juga mengadopsi berbagai disiplin ilmu termasuk bela diri ke dalam proyek nyatanya. Program seni bela diri Korps Marinir sebagai salah satu contoh menyediakan 17 disiplin seni bela diri yang berbeda, yaitu mulai dari Jiu-Jitsu Brasil hingga Kungfu. Hal ini dilakukan untuk memastikan marinir mampu bertarung dengan tangan kosong melawan musuhnya. Dilansir dari wiretimikti.com, Iran konon telah menempatkan penekanan pada seni bela diri demi pertahanan. Tidak hanya itu, Iran juga diduga telah memaksa instruktur seni bela diri untuk bekerja sebagai pembunuh. Benarkah? Menurut info yang dikirim dari Kedutaan Amerika Serikat di misi Baku, Azerbaijan yang diungkapkan oleh WikiLeaks, pemerintah Iran mengharapkan sekolah dan klub seni bela diri untuk berperan sebagai penegak untuk membendung perbedaan pendapat publik.